Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, saya Weni Wulandari, praktikan Praktikum Perlindungan Tanaman golongan A2 dengan NIM 204594557 PN 16651. Hari ini kita akan membahas mengenai salah satu OPT yaitu keongmas. Wah, kayak cerita dongeng. Bukan, itu timun mas. Habitat keongmas berada di tempat-tempat yang memiliki banyak air seperti kolam, rawa, sawah, danau, sungai, dan saluran irigasi. Oleh karena itu, keongmas banyak ditemukan ketika musim tanam pertama atau musim hujan. Sedangkan saat sudah memasuki musim kemarau, keongmas akan masuk ke dalam tanah. Cangkang keongmas memiliki bentuk bulat, mengerucut di bagian belakang, dan bentuknya asimetris. Sementara tubuhnya yang berada di dalam cangkang bertekstur lunak dan berlendir. Diameter keongmas dapat mencapai 4 cm dengan berat 10-20 gram loh. Untuk warnanya, pasti sudah pada tahu kan? Yaps, warnanya kuning keemasan hingga coklat tua. Keongmas banyak menyerang tanaman padi yang masih muda. Cara menyerangnya dengan memakan batang-batang padi yang masih muda. Menurut sumber yang saya ketahui, ketika tanaman padi sudah tua, keongmas nggak mau memakannya lagi loh. Nah, karena keongmas menyerang tanaman padi yang masih muda, menyebabkan tanaman padi tidak dapat tumbuh lebih besar lagi. Bisa dilihat pada tanaman padi yang terserang OPT ini, pertumbuhannya tidak merata karena beberapa sudah mati di usia muda. Hal ini otomatis menyebabkan produksi padi menurun tentunya. Sementara itu, keongmas bereproduksi dengan cara seksual dan berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Telur keongmas berwarna pink dan menempel pada batang padi atau rumput. Siklus hidup keongmas melewati fase telur, keongmas muda, lalu keongmas dewasa. Untuk pengendaliannya, biasanya petani mengambil secara langsung atau juga bisa memanfaatkan musuh alaminya seperti bebek. Namun, menurut survei, tidak sedikit pula petani yang memanfaatkan pestisida yang dapat dibeli di toko-toko pertanian. Walaupun banyak kerugian yang disebabkan oleh OPT ini, pada kenyataannya banyak yang memanfaatkan keong ini untuk dimasak seperti sate. Wah, patut dicoba nih. Nah, itu tadi sedikit informasi mengenai OPT keongmas teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.